Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan saya Rindi Laila dari kelas akuntansi F1 Universitas Tikubang Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang independensi dalam perikatan audit dan perikatan review. Sebelumnya, saya akan memperlihatkan video profil tentang Universitas Tikubang Semarang. So, enjoy for watching. Universitas Tikubang, Unisbang, Semarang. Eksis sejak 1968. Semua program studi terakreditasi. Daftar dan registrasi online di website pmb.unisbang.ac.id. Unisbang hebat. Itu tadi video profil tentang Universitas Tikubang Semarang. Sekarang, langsung saja yuk kita ke presentasinya. Independensi dalam perikatan audit dan perikatan review. Seksi 400, penerapan kerangka kerja konseptual untuk independensi dalam perikatan audit dan perikatan review. Dalam melindungi kepentingan publik dan diharuskan oleh kode etik, anggota yang berpraktik melayani publik harus independen ketika melakukan perikatan audit atau perikatan review. Bagian ini berlaku baik untuk perikatan audit dan perikatan review. Terminologi audit, tim audit, perikatan audit, klien audit, dan laporan audit berlaku sama untuk review, tim review, perikatan review, klien review, dan laporan perikatan review. Independensi terkait dengan prinsip objektivitas dan integritas. Independensi terdiri atas A. Independensi dalam pemikiran, yaitu sikap mental pemikiran yang memungkinkan untuk menyatakan suatu kesimpulan dengan tidak terpengaruh oleh tekanan yang dapat mengompromikan pertimbangan profesional, sehingga memungkinkan individu bertindak secara berintegritas serta menerapkan objektivitas dan skeptisisme profesional. Yang B. Independensi dalam penampilan, penghindaran fakta dan keadaan yang sangat signifikan sehingga pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang cukup kemungkinan akan menyimpulkan bahwa integritas, objektivitas, atau skeptisisme profesional dari kantor atau seorang anggota tim audit telah dikompromikan dalam bagian ini. Individu atau kantor yang independen berarti bahwa individu atau kantor tersebut telah memenuhi ketentuan bagian ini. Bagian ini menjelaskan A. Fakta dan keadaan, termasuk aktivitas, kepentingan, dan hubungan profesional yang memunculkan atau mungkin memunculkan ancaman terhadap independensi. B. Tindakan potensial, termasuk pengamanan yang mungkin tepat diterapkan untuk mengatasi ancaman tersebut. Dan C. Beberapa situasi ketika ancaman tidak dapat dihilangkan atau tidak terdapat pengamanan untuk menurunkannya pada level yang dapat diterima. Entitas dengan akuntabilitas publik. Beberapa persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan dalam bagian ini mencerminkan luasnya kepentingan publik dalam entitas tertentu yang didefinisikan sebagai entitas dengan akuntabilitas publik. Kantor didorong untuk menentukan apakah memperlakukan entitas tambahan atau kategori entitas tertentu sebagai entitas dengan akuntabilitas publik karena entitas tersebut memiliki pemangku kepentingan dalam jumlah yang besar dan luas. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan termasuk yang pertama, sifat dari bisnis.
seperti menangani aset dalam menjalankan kapasitas fidusia bagi sejumlah besar pemangku kepentingan. Contohnya, mungkin termasuk lembaga keuangan seperti bank dan asuransi serta dana pensiun. Yang kedua, ukuran. Yang ketiga, jumlah karyawan. Dan yang keempat, laporan yang mencakup pembatasan distribusi dan penggunaannya. Perikatan asuransi selain perikatan audit dan perikatan review. Standar independensi untuk perikatan asuransi yang bukan merupakan perikatan audit atau perikatan review dijelaskan dalam independensi atas perikatan asuransi selain perikatan audit dan perikatan review. Persyaratan dan materi aplikasi. Kantor yang melakukan perikatan audit harus independen, yaitu kantor harus menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi dalam kaitannya dengan perikatan audit. Entitas berelasi. Sebagaimana didefinisikan, suatu klien audit yang merupakan entitas yang terdaftar di pasar modal mencakup semua entitas berelasinya. Untuk selain entitas yang terdaftar di pasar modal, pengacuan kepada klien audit dalam bagian ini mencakup entitas berelasi ketika klien pengendalian langsung atau tidak langsung, ketika tim audit mengetahui atau memiliki alasan untuk meyakini bahwa suatu hubungan atau keadaan yang melibatkan entitas berelasi lainnya dari klien relevan dengan evaluasi independensi kantor terhadap klien. Tim audit harus menyertakan entitas berelasi tersebut ketika mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi. Periode ketika independensi yang disyaratkan. Independensi sebagaimana dipersyaratkan oleh bagian ini harus dipertahankan selama A. Periode perikatan, dan B. Periode yang dicakup oleh laporan keuangan. Komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, bahkan ketika tidak disyaratkan oleh kode etik, standar profesional, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komunikasi secara teratur dianjurkan antara kantor dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien mengenai hubungan dan hal lain yang mungkin berdasarkan opini kantor yang secara rasional mengandung independensi. Komunikasi tersebut memungkinkan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk A. Mempertimbangkan keputusan kantor dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi ancaman. B. Mempertimbangkan bagaimana ancaman telah diatasi, termasuk ketepatan pengamanan yang tersedia dan dapat diterapkan. Dan C. Tindakan yang tepat diambil. Jaringan kantor. Beberapa kantor sering membentuk struktur yang lebih besar dengan kantor lain dan entitas lain untuk meningkatkan kemampuannya dalam memberikan jasa profesional. Apakah struktur yang lebih besar tersebut membentuk suatu jaringan bergantung pada fakta dan keadaan tertentu. Struktur tersebut tidak bergantung pada ketika kantor dan entitas tersebut berbeda dan terpisah secara hukum. Suatu jaringan kantor harus independen dari klien audit kantor lain dalam jaringan kantor tersebut seperti yang diharuskan oleh bagian ini. Ketika dikaitkan dengan struktur kantor dan entitas lain yang lebih besar, suatu kantor harus A. Menerapkan pertimbangan profesional untuk menentukan
apakah suatu jaringan terbentuk oleh struktur yang lebih besar tersebut. B. Mempertimbangkan apakah pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai kemungkinan akan menyimpulkan bahwa kantor dan entitas-entitas lain tersebut terhubung sedemikian rupa sehingga merupakan suatu jaringan, dan C. Menerapkan pertimbangan tersebut secara konsisten pada seluruh jaringan yang lebih besar. Dokumentasi umum, independensi perikatan audit dan perikatan review. Kantor harus mendokumentasikan kesimpulan mengenai kepatuhan pada bagian ini dan substansi dari setiap diskusi yang relevan yang mendukung kesimpulan tersebut, khususnya A. Ketika pengamanan diterapkan untuk mengatasi suatu ancaman. Kantor harus mendokumentasikan sifat ancaman dan pengamanan yang tersedia atau diterapkan. Dan B. Ketika suatu ancaman memerlukan analisis signifikan dan kantor menyimpulkan bahwa ancaman tersebut berada pada suatu level yang dapat diterima, maka kantor tersebut harus mendokumentasikan sifat ancaman dan alasan kesimpulan. Merger dan akuisisi. Ketika merger, klien memunculkan ancaman. Entitas mungkin menjadi entitas berelasi dengan klien audit karena merger atau akuisisi. Ancaman terhadap independensi, dan oleh karena itu, ancaman terhadap kemampuan kantor untuk melanjutkan perikatan audit mungkin muncul akibat kepentingan atau hubungan pada saat ini atau sebelumnya antara kantor atau jaringan kantor dengan entitas berelasi tersebut. Jika objektivitas tetap dikompromikan, bahkan jika semua persyaratan terpenuhi, kantor tersebut harus menentukan apakah keadaan memunculkan ancaman yang tidak dapat diatasi, sehingga objektivitas akan dikompromikan. Jika demikian, kantor tersebut harus berhenti sebagai auditor. Dokumentasi. Kantor harus mendokumentasikan A. Setiap kepentingan atau hubungan yang tidak akan diakhiri pada tanggal efektif merger atau akuisisi dan alasan mengapa tidak akan berakhir. B. Langkah-langkah transisi yang diterapkan. C. Hasil diskusi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Dan D. Alasan kepentingan dan hubungan sebelumnya dan saat ini tidak memunculkan ancaman sehingga objektivitas dapat dikompromikan. Pelanggaran atas ketentuan independensi untuk perikatan audit dan perikatan review. Ketika kantor mengidentifikasi pelanggaran. Jika kantor menyimpulkan bahwa pelanggaran atas persyaratan dalam bagian ini terjadi, maka kantor harus A. Mengakhiri, menangguhkan, atau menghilangkan kepentingan atau hubungan yang memunculkan pelanggaran dan mengatasi konsekuensi dari pelanggaran tersebut. B. Mempertimbangkan apakah terdapat persyaratan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku untuk pelanggaran tersebut. Dan jika demikian, maka yang pertama, mematuhi persyaratan tersebut, dan yang kedua, mempertimbangkan untuk melaporkan pelanggaran tersebut kepada asosiasi profesi regulator atau otoritas pengawas jika pelaporan tersebut merupakan praktik yang lazim atau diharapkan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Yang C. Mengomunikasikan secara pelanggaran tersebut sesuai dengan kebijakan dan prosedur kepada yang pertama, rekan perikatan, yang kedua, pihak yang bertanggung jawab, yang ketiga, personel relevan lainnya di kantor, yang keempat, pihak yang tunduk pada persyaratan independensi. D. Mengevaluasi signifikan pelanggaran dan dampaknya terhadap objektivitas kantor dan kemampuan untuk menerbitkan laporan audit. Dan E. Bergantung pada
signifikan pelanggaran. Komunikasi pelanggaran dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Sehubungan dengan pelanggaran, kantor harus berkomunikasi secara tertulis kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. A. Semua hal yang dibahas dan mendapat persetujuan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola yang tindakannya tepat atau telah memuaskan dalam mengatasi konsekuensi dari pelanggaran tersebut. B. Penjelasan tentang yang pertama, kebijakan dan prosedur kantor yang relevan dengan pelanggaran yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa independensi dipertahankan. Dan yang kedua, setiap langkah yang dilakukan kantor tersebut untuk mengurangi atau menghindari risiko terjadinya pelanggaran lebih lanjut. Pelanggaran sebelum laporan audit diterbitkan. Jika pelanggaran terjadi sebelum laporan audit diterbitkan, maka kantor harus mematuhi ketentuan dalam pengevaluasian signifikan pelanggaran dan dampaknya terhadap objektivitas kantor tersebut dan kemampuannya untuk menerbitkan laporan audit pada periode berjalan. Dokumentasi. Dalam mematuhi persyaratan, kantor harus mendokumentasikan A. Pelanggaran, B. Tindakan yang dilakukan, C. Keputusan kunci yang dibuat, D. Semua hal yang didiskusikan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, dan E. Setiap diskusi dengan asosiasi, profesi atau otoritas pengawas atau regulator. Seksi 401. Imbalan. Persyaratan dan materi aplikasi. Besaran relatif imbalan. Semua klien audit. Ketika total imbalan yang dihasilkan dari suatu klien audit dari kantor yang menyatakan opini audit merupakan sebagian besar dari total imbalan kantor tersebut, maka ketergantungan terhadap klien tersebut dan kekhawatiran akan kehilangan klien tersebut akan memunculkan ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi. Klien audit merupakan entitas dengan akuntabilitas publik. Apabila klien audit adalah entitas dengan akuntabilitas publik dan selama 2 tahun berturut-turut, total imbalan dari klien tersebut dan entitas berelasinya mencerminkan lebih dari 15% dari total imbalan yang diterima oleh kantor yang menerbitkan opini atas laporan keuangan klien, kantor harus A. Mengungkapkan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien audit mengenai fakta bahwa total imbalan tersebut mencerminkan lebih dari 15% dari total imbalan yang diterima oleh kantor tersebut. B. Mendiskusikan apakah salah satu tindakan berikut dapat merupakan pengamanan untuk mengatasi ancaman yang muncul atas total imbalan yang diterima kantor dari klien, dan jika demikian menerapkan A. Sebelum opini audit pada tahun kedua atas laporan keuangan diterbitkan, anggota yang bukan merupakan bagian dari kantor yang menerbitkan opini atas laporan keuangan melakukan penelaahan pengendalian mutu perikatan terhadap perikatan tersebut, atau asosiasi profesi melakukan penelaahan atas perikatan yang setara dengan penelaahan pengendalian mutu perikatan. Yang kedua, setelah opini audit pada tahun kedua atas pelaporan keuangan diterbitkan dan sebelum opini audit pada tahun ketiga atas laporan keuangan diterbitkan, anggota yang bukan anggota dari kantor yang menyatakan opini atas laporan keuangan atau asosiasi profesi melakukan penelaahan terhadap audit tahun kedua yang setara dengan penelaahan pengendalian mutu perikatan. Imbalan yang telah lewat jatuh tempo. Ancaman kepentingan pribadi mungkin muncul jika sebagian imbalan yang signifikan belum dibayar
sebelum laporan audit tahun berikutnya diterbitkan. Imbalan kontingen. Imbalan kontingen adalah imbalan yang dihitung berdasarkan hasil transaksi atau hasil dari jasa yang dihitung berdasarkan basis yang ditentukan sebelumnya. Seksi 411, kebijakan kompensasi dan evaluasi. Persyaratan dan materi aplikasi. Ketika seorang anggota tim audit untuk suatu klien audit tertentu dievaluasi atau diberi kompensasi berdasarkan penjualan jasa non-asurans kepada klien audit tersebut, kantor tidak boleh mengevaluasi atau memberi kompensasi kepada seorang rekan audit utama berdasarkan keberhasilan rekan tersebut dalam menjual jasa non-asurans kepada klien audit rekan tersebut. Seksi 420, hadiah dan keramah tamahan. Persyaratan dan materi aplikasi. Kantor, jaringan kantor, atau anggota tim audit tidak boleh menerima hadiah dan keramah tamahan dari klien audit kecuali nilainya kecil dan tidak berdampak. Seksi 430, litigasi aktual atau ancaman litigasi. Materi aplikasi. Hubungan antara manajemen klien dan anggota tim audit harus digambarkan dengan keterbukaan dan pengungkapan secara lengkap mengenai semua aspek dari operasi bisnis klien. Posisi berseberangan mungkin merupakan hasil dari litigasi aktual atau litigasi yang mengancam antara klien audit dan kantor, jaringan kantor, atau anggota tim audit. Seksi 510, kepentingan keuangan. Persyaratan dan materi aplikasi. Kepentingan keuangan dapat dimiliki baik secara langsung atau tidak langsung melalui perantara seperti sarana investasi kolektif, estate, atau trust. Ketika seorang pemilik manfaat memiliki pengendalian terhadap perantara atau kemampuan untuk mempengaruhi keputusan investasinya. Kode etik ini mendefinisikan bahwa kepentingan keuangan tersebut bersifat langsung. Kepentingan keuangan pada entitas pengendali klien audit. Ketika entitas memiliki kepentingan pengendali terhadap klien audit, dan klien audit tersebut adalah material bagi entitas, baik kantor, jaringan kantor, anggota tim audit, atau setiap anggota keluarga inti dari individu tersebut, tidak boleh memiliki kepentingan keuangan yang material, baik secara langsung atau tidak langsung terhadap entitas tersebut. Kepentingan keuangan sebagai wali amanat. Berlaku untuk kepentingan keuangan pada klien audit yang dimiliki dalam suatu trust ketika kantor, jaringan kantor, atau individu bertindak sebagai wali amanat. Kepentingan keuangan yang sama dengan klien audit. A. Kantor atau jaringan kantor atau seorang anggota tim audit atau setiap anggota keluarga inti dari individu tersebut tidak boleh memiliki kepentingan keuangan pada suatu entitas ketika klien audit juga memiliki kepentingan keuangan pada entitas tersebut. B. Sebelum individu yang memiliki kepentingan keuangan menjadi anggota tim audit, individu atau anggota keluarga inti dari individu tersebut harus, yang pertama, melepas kepentingan tersebut, atau yang kedua, melepas sebagian dari kepentingan tersebut. Kepentingan yang tersisa tidak lagi material. Kepentingan keuangan yang diterima secara tidak sengaja. Jika kantor, jaringan kantor, rekan, karyawan dari kantor dan atau jaringan kantor, atau setiap anggota keluarga inti dari individu tersebut
menerima suatu kepentingan keuangan langsung atau suatu kepentingan keuangan tidak langsung yang material pada suatu klien audit melalui warisan, hadiah, hasil dari merger, atau dalam keadaan yang serupa dan kepentingan tersebut tidak diperkenankan untuk dimiliki berdasarkan seksi ini. Kepentingan keuangan dalam keadaan lain, yaitu dalam keadaan keluarga inti, suatu ancaman kepentingan pribadi, kedekatan, atau intimidasi dapat muncul jika anggota tim audit atau setiap anggota keluarga inti dari individu tersebut, kantor atau jaringan kantor, memiliki kepentingan keuangan pada suatu entitas ketika direktur, komisaris, pejabat eksekutif, atau pemilik pengendali atas klien audit juga diketahui memiliki kepentingan keuangan dalam entitas tersebut. Yang kedua, dari keluarga dekat. Ancaman kepentingan pribadi dapat muncul jika anggota tim audit mengetahui bahwa anggota keluarga dekat memiliki kepentingan keuangan langsung atau kepentingan keuangan tidak langsung yang material terhadap klien audit. Yang ketiga, dari individu lain. Ancaman kepentingan pribadi dapat muncul jika anggota tim audit mengetahui bahwa kepentingan keuangan pada klien audit dimiliki oleh individu seperti rekan dan karyawan profesional kantor atau jaringan kantor, atau individu yang memiliki kedekatan hubungan pribadi dengan anggota tim audit. Kemudian, program manfaat pensiun kantor atau jaringan kantor. Suatu ancaman kepentingan pribadi dapat muncul jika program manfaat pensiun kantor atau jaringan kantor memiliki kepentingan keuangan yang material, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu klien audit. Seksi 511, pinjaman dan jaminan. Persyaratan dan materi aplikasi. Pinjaman dan jaminan dengan klien audit. Kantor, jaringan kantor, anggota tim audit, atau keluarga inti tidak boleh memberikan atau menjaminkan suatu pinjaman kepada klien audit kecuali pinjaman atau jaminan tersebut tidak material. Pinjaman dan jaminan dengan klien audit berupa bank atau institusi serupa. Kantor, jaringan kantor, anggota tim audit, atau keluarga inti tidak boleh menerima pinjaman atau memberikan jaminan suatu pinjaman dari klien audit yang merupakan bank atau institusi serupa, kecuali pinjaman atau jaminan tersebut dibuat berdasarkan prosedur, persyaratan, dan ketentuan pinjaman yang normal. Rekening simpanan atau rekening pialang. Kantor, jaringan kantor, anggota tim audit, atau setiap anggota keluarga inti dari individu tersebut tidak boleh memiliki simpanan atau rekening pialang pada klien audit yang merupakan bank, pialang, atau institusi serupa, kecuali simpanan atau rekening tersebut dimiliki berdasarkan ketentuan komersial yang normal. Pinjaman dan jaminan dengan klien audit bukan bank atau institusi serupa. Kantor, jaringan kantor, anggota tim audit, atau setiap keluarga inti dari individu tersebut tidak boleh menerima pinjaman dari atau memiliki pinjaman yang dijaminkan oleh klien audit yang bukan bank atau institusi yang serupa, kecuali pinjaman atau jaminan tidak material. Seksi 520, hubungan bisnis. Persyaratan dan materi aplikasi. Hubungan bisnis kantor, jaringan kantor, anggota tim audit, atau keluarga inti. Kantor, jaringan kantor, atau anggota tim audit tidak boleh memiliki hubungan bisnis yang erat dengan klien audit atau manajemennya, kecuali jika kepentingan keuangan tersebut tidak material
dan hubungan bisnis tidak signifikan terhadap klien atau manajemennya dan kantor, jaringan kantor, atau anggota tim audit jika dapat diterapkan. Kepentingan yang sama dalam entitas tertutup. Kantor, jaringan kantor, anggota tim audit, atau setiap anggota keluarga inti dari individu tersebut tidak boleh memiliki hubungan bisnis yang melibatkan kepemilikan atas suatu kepentingan dalam entitas tertutup ketika klien audit, direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif dari klien atau kelompok apapun darinya juga memiliki kepentingan dalam entitas tersebut. Pembelian barang atau jasa. Pembelian barang dan jasa dari klien audit oleh kantor, jaringan kantor, anggota tim audit, atau setiap anggota keluarga inti dari individu tersebut biasanya tidak memunculkan ancaman terhadap independensi jika transaksi tersebut dilakukan dalam transaksi bisnis yang normal dalam suatu transaksi yang wajar. Seksi 521, hubungan keluarga dan pribadi. Persyaratan dan materi aplikasi. Keluarga inti anggota tim audit. Ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi muncul ketika anggota keluarga inti dari anggota tim audit adalah karyawan yang memiliki posisi untuk memberikan pengaruh yang signifikan atas posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas klien. Keluarga dekat anggota tim audit. Ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi muncul ketika anggota keluarga dekat tim audit adalah direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif dari klien audit, atau karyawan dalam posisi yang dapat memberikan pengaruh signifikan. Hubungan dekat lainnya dari anggota tim audit. Anggota tim audit harus berkonsultasi sesuai dengan ketentuan dan prosedur kantor. Jika anggota tim audit memiliki hubungan dekat dengan individu yang bukan merupakan anggota keluarga dekat atau keluarga langsung. Hubungan rekan dan karyawan kantor. Rekan dan karyawan kantor harus berkonsultasi sesuai dengan kebijakan dan prosedur kantor jika mereka mengetahui hubungan pribadi atau keluarga. Seksi 522, pernah bekerja pada klien audit. Persyaratan dan materi aplikasi. Jasa selama periode yang dicakup oleh laporan audit. Tim audit tidak boleh memasukkan individu yang selama periode yang dicakup oleh laporan audit A. Pernah menjabat sebagai direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif dari klien audit, atau B. Pernah bekerja sebagai karyawan dengan posisi untuk memberikan pengaruh yang signifikan. Jasa sebelum periode yang dicakup oleh laporan audit. Ancaman kepentingan pribadi, ancaman telah pribadi, atau ancaman kedekatan dapat muncul jika sebelum periode yang dicakup oleh laporan audit, anggota tim audit A. Pernah menjabat sebagai direktur, komisaris, atau pejabat dari klien audit, atau B. Pernah bekerja sebagai karyawan dengan posisi untuk memberikan pengaruh yang signifikan. Seksi 523, rangkap jabatan sebagai direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif klien audit. Persyaratan dan materi aplikasi. Direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif. Rekan atau karyawan kantor atau jaringan kantor tidak boleh bertindak sebagai direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif dari klien audit kantor. Sekretaris perusahaan. Rekan atau karyawan kantor atau jaringan kantornya tidak boleh bertindak sebagai sekretaris perusahaan untuk klien audit kantor, kecuali A. Praktik ini secara spesifik diizinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. Manajemen membuat semua keputusan yang relevan.
C. Tugas dan aktivitas yang dilakukan terbatas pada aktivitas yang bersifat rutin dan administratif. Seksi 524, pekerjaan dengan klien audit. Persyaratan dan materi aplikasi. Semua klien audit. Ancaman kedekatan atau ancaman intimidasi dapat muncul jika salah satu dari individu berikut ini menjadi anggota tim audit atau rekan kantor, jaringan kantor, direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif dari klien audit tersebut. Pembatasan mantan rekan atau anggota tim audit. Kantor harus memastikan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara kantor atau jaringan kantor dan A. mantan rekan yang telah bergabung dengan klien audit kantor, atau B. mantan anggota tim audit yang telah bergabung dengan klien audit. Anggota tim audit mengerjakan pekerjaan dengan klien kantor atau jaringan kantor harus memiliki kebijakan dan prosedur yang mensyaratkan anggota tim audit untuk menginformasikan kepada kantor atau jaringan kantor ketika menegosiasikan pekerjaan dengan klien audit. Klien audit merupakan entitas dengan akuntabilitas publik. Rekan audit utama. Jika seseorang yang merupakan rekan auditor utama terkait dengan klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik bergabung dengan klien sebagai A. direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif, atau B. karyawan yang memiliki posisi untuk memberikan pengaruh yang signifikan. Rekan senior atau pemimpin rekan, atau pimpinan eksekutif atau setara kantor. Jika seseorang yang merupakan rekan senior atau pemimpin rekan atau pimpinan eksekutif atau setara kantor bergabung dengan klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik sebagai A. direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif, atau B. karyawan dalam posisi yang memberikan pengaruh yang signifikan. Kombinasi bisnis. Sebagai pengecualian, independensi tidak dikompromikan jika kondisi yang ditetapkan dalam paragraf tersebut muncul sebagai hasil dari kombinasi bisnis. Seksi 525, penugasan personel sementara. Persyaratan dan materi aplikasi. Ketika ancaman kedekatan dan ancaman advokasi muncul karena peminjaman personel kantor atau jaringan kantor kepada klien audit, sehingga kantor atau jaringan kantor menjadi terlalu dekat dengan cara pandang dan kepentingan manajemen, maka pengamanan seringkali tidak tersedia. Kantor atau jaringan kantor tidak boleh meminjamkan personel kepada klien audit. Seksi 540, hubungan yang berlangsung lama antara personel, termasuk rotasi rekan dengan klien audit. Persyaratan dan materi aplikasi. Semua klien audit. Klien audit merupakan entitas dengan akuntabilitas publik. Sehubungan dengan audit entitas dengan akuntabilitas publik, individu tidak boleh bertindak dalam salah satu peran berikut atau kombinasi atas peran tersebut untuk jangka waktu lebih dari 7 tahun kumulatif periode aktif. Setelah periode aktif, individu harus menjalani periode jeda sesuai dengan ketentuan. Pertimbangan lain terkait periode aktif. Dalam mengevaluasi ancaman yang muncul dari hubungan yang berlangsung lama antara individu dengan perikatan audit, maka kantor harus memberikan pertimbangan khusus untuk peran yang dilakukan dan lamanya hubungan individu dengan perikatan audit sebelum individu tersebut menjadi rekan audit utama. Periode jeda.
Jika individu bertindak sebagai rekan perikatan selama 7 tahun kumulatif, maka periode jeda adalah 5 tahun berturut-turut. Pemberian jasa dalam kombinasi berbagai peran rekan audit utama. Jika individu bertindak dalam kombinasi berbagai peran sebagai rekan audit utama dan sebagai rekan perikatan selama 4 tahun kumulatif atau lebih, maka periode jeda akan menjadi 5 tahun berturut-turut. Kemudian, pemberian jasa kepada kantor sebelumnya. Dalam menentukan jumlah tahun ketika individu telah menjadi rekan audit utama, lamanya hubungan harus jika relevan termasuk waktu ketika individu adalah rekan audit utama pada perikatan tersebut di kantor sebelumnya. Periode jeda lebih singkat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila badan legislatif atau regulator yang berwenang atau organisasi yang diberi kewenangan atau diakui oleh badan legislatif atau regulator tersebut telah menetapkan periode jeda untuk rekan perikatan kurang dari 5 tahun berturut-turut, periode yang lebih tinggi atau 3 tahun mungkin dapat digantikan untuk periode jeda 5 tahun berturut-turut dengan ketentuan bahwa periode aktif yang berlaku tidak melebihi 7 tahun. Pembatasan aktivitas selama periode jeda. Selama periode jeda, individu tidak boleh a. menjadi anggota tim perikatan atau memberikan pengendalian mutu untuk perikatan audit. B. Memberikan konsultasi kepada tim perikatan atau klien mengenai isu-isu teknis atau industri spesifik, transaksi, atau peristiwa yang mempengaruhi perikatan audit. C. Bertanggung jawab untuk memimpin atau mengordinasikan jasa profesional yang diberikan oleh kantor atau jaringan kantornya kepada klien audit. D. Melakukan peran atau aktivitas lain yang tidak disebutkan di atas sehubungan dengan klien audit, termasuk penyediaan jasa non-asurans yang akan menghasilkan secara individual. Seksi 600. Penyediaan jasa non-asurans pada klien audit. Persyaratan dan materi aplikasi. Mengevaluasi ancaman. Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman yang muncul ketika menyediakan jasa non-asurans kepada klien audit meliputi sifat ruang lingkup dan tujuan jasa, level ketergantungan terhadap keluaran jasa sebagai bagian dari perikatan audit, lingkungan hukum dan regulasi di tempat jasa diberikan, dan lainnya. Materialitas terkait laporan keuangan. Penentuan materialitas melibatkan penerapan pertimbangan profesional dan dipengaruhi oleh faktor kuantitatif dan kualitatif. Hal ini juga dipengaruhi oleh persepsi pengguna atas kebutuhan informasi keuangan. Berbagai jasa non-asuran yang diberikan kepada klien audit yang sama. Kantor atau jaringan kantor mungkin memberikan berbagai jasa non-asurans kepada klien audit. Dalam keadaan tersebut, pertimbangan dampak gabungan dari ancaman yang muncul dengan memberikan jasa tersebut relevan dengan evaluasi ancaman oleh kantor. Mengatasi ancaman. Sehubungan dengan pemberian jasa non-asurans pada klien audit, pengamanan adalah tindakan baik secara individual atau gabungan yang diambil dari kantor secara efektif untuk menurunkan ancaman terhadap independensi pada level yang dapat diterima. Larangan mengambil alih tanggung jawab manajemen. Kantor atau jaringan kantor tidak boleh mengambil alih tanggung jawab manajemen untuk klien audit. Tanggung jawab manajemen mencakup mengendalikan, memimpin, dan mengarahkan entitas, termasuk membuat keputusan mengenai akuisisi, alokasi, dan pengendalian atas sumber daya manusia, keuangan, teknologi, sumber daya berwujud dan tak berwujud. Pemberian jasa non-asurans kepada klien audit yang kemudian menjadi entitas dengan akuntabilitas publik. Jasa non-asurans yang diberikan baik saat ini atau sebelumnya oleh kantor atau jaringan kantornya kepada klien audit mengompromikan independensi kantor ketika klien menjadi entitas dengan akuntabilitas publik.
Pertimbangan untuk entitas berelasi tertentu. Seksi ini mencakup persyaratan yang melarang kantor dan jaringan kantornya untuk mengambil alih tanggung jawab manajemen atau memberikan jasa non-asurans tertentu kepada klien audit. Subseksi 601. Jasa pembukuan dan akuntansi. Persyaratan dan materi aplikasi. Semua klien audit. Jasa akuntansi dan pembukuan terdiri atas berbagai jasa, termasuk yang pertama, penyusunan catatan akuntansi dan laporan keuangan. Yang kedua, pencatatan transaksi. Yang ketiga, jasa penggajian. Jasa akuntansi dan pembukuan yang bersifat rutin atau mekanis. Jasa akuntansi dan pembukuan yang bersifat rutin atau mekanis membutuhkan sedikit atau tidak ada pertimbangan profesional. Klien audit merupakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan jasa akuntansi dan pembukuan kepada klien audit yang merupakan entitas tanpa akuntabilitas publik, termasuk penyusunan laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor atau informasi keuangan yang membentuk dasar dari laporan keuangan tersebut. Klien audit merupakan entitas dengan akuntabilitas publik. Kantor atau jaringan kantornya tidak boleh memberikan jasa akuntansi dan pembukuan kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik, termasuk penyusunan laporan keuangan yang akan diberikan oleh kantor atau informasi keuangan yang menjadi dasar laporan keuangan tersebut. Subseksi 602. Jasa administratif. Materi aplikasi. Jasa administratif melibatkan bantuan kepada klien terhadap tugas yang bersifat rutin atau mekanis dalam operasi normal. Jasa semacam itu mensyaratkan sedikit atau tidak ada pertimbangan profesional dan bersifat klerikal. Subseksi 603. Jasa penilaian. Persyaratan dan materi aplikasi. Semua klien audit. Klien audit merupakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan jasa penilaian kepada klien audit yang merupakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Jika A. Penilaian melibatkan level subjektivitas yang signifikan, dan B. Penilaian akan berdampak material terhadap laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor. Klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik. Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan jasa penilaian kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik jika jasa penilaian akan berdampak material, baik secara individual atau agregat, terhadap laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor. Subseksi 604. Jasa perpajakan. Persyaratan dan materi aplikasi. Semua klien audit. Jasa perpajakan terdiri atas berbagai jasa, termasuk aktivitas seperti penyusunan surat pemberitahuan pajak atau SPT, perhitungan pajak untuk tujuan mempersiapkan jurnal akuntansi, perencanaan pajak dan jasa konsultansi pajak lainnya, jasa perpajakan yang melibatkan penilaian, bantuan dalam penyelesaian sengketa pajak. Penyusunan SPT pajak. Semua klien audit memberikan jasa penyusunan SPT pajak biasanya tidak memunculkan ancaman. Jasa penyusunan SPT pajak meliputi yang pertama, membantu klien terkait kewajiban pelaporan pajak dengan menyusun dan mengumpulkan informasi. Yang kedua, memberikan advice tentang penyusunan SPT pajak atas transaksi masa lalu dan atas nama klien audit menanggapi permintaan otomatis perpajakan terkait informasi. Perhitungan pajak untuk tujuan penyiapan jurnal akuntansi. Semua klien audit menyiapkan perhitungan aset atau liabilitas pajak kini dan pajak tangguhan klien audit untuk tujuan menyiapkan jurnal akuntansi yang akan diaudit oleh kantor, memunculkan ancaman telah pribadi.
Klien audit yang merupakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman telah pribadi ketika klien audit merupakan entitas tanpa akuntabilitas publik mencakup A. Menugaskan profesional yang bukan anggota tim audit untuk memberikan jasa. B. Menugaskan penelaah yang tepat yang tidak terlibat dalam pemberian jasa untuk menelaah pekerjaan audit atau memberikan jasa yang telah dilakukan. Klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik. Kantor atau jaringan kantor tidak boleh menyiapkan perhitungan pajak atas liabilitas atau aset pajak kini yang tangguhan untuk klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik untuk tujuan menyiapkan jurnal akuntansi yang material dalam laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor. Perencanaan pajak dan jasa konsultansi pajak lainnya. Semua klien audit menyediakan jasa perencanaan pajak dan jasa konsultasi pajak lainnya dapat memunculkan ancaman telah pribadi atau advokasi. Ketika efektivitas advis pajak bergantung pada perlakuan atau penyajian akuntansi tertentu, kantor atau jaringan kantor tidak akan memberikan jasa perencanaan pajak dan jasa konsultasi pajak lainnya kepada klien audit ketika efektivitas advis pajak bergantung pada perlakuan atau penyajian akuntansi tertentu dalam laporan keuangan. Jasa perpajakan termasuk penilaian. Semua klien audit. Pajak ketika hasil penilaian tidak akan berdampak langsung terhadap laporan keuangan, yaitu laporan keuangan hanya dipengaruhi oleh jurnal akuntansi yang terkait dengan pajak. Asistensi penyelesaian sengketa pajak. Semua klien audit memberikan bantuan dalam penyelesaian sengketa pajak kepada klien audit dapat memunculkan ancaman telah pribadi atau ancaman advokasi. Penyelesaian permasalahan pajak yang melibatkan tindakan sebagai advokat. Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan jasa perpajakan termasuk membantu penyelesaian sengketa pajak kepada klien audit. Subseksi 605, jasa audit internal. Persyaratan dan materi aplikasi. Semua klien audit. Jasa audit internal mencakup membantu klien audit dalam pelaksanaan aktivitas audit internalnya. Klien audit merupakan entitas dengan akuntabilitas publik. Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan jasa audit internal kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik. Subseksi 606, jasa sistem teknologi informasi. Persyaratan dan materi aplikasi. Semua klien audit, jasa yang terkait dengan sistem TI mencakup perancangan atau implementasi perangkat keras atau sistem perangkat lunak. Klien audit merupakan entitas dengan akuntabilitas publik. Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan jasa sistem TI kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik jika jasa tersebut melibatkan perancangan atau implementasi sistem TI. Subseksi 607, jasa penunjang litigasi. Materi aplikasi. Jika kantor atau jaringan kantor memberikan jasa penunjang litigasi kepada klien audit dan jasa tersebut melibatkan estimasi kerugian atau jumlah lain yang mempengaruhi laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor, maka persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan dalam subseksi 603 terkait dengan penerapan jasa penilaian berlaku. Subseksi 608, jasa hukum. Persyaratan dan materi aplikasi. Semua klien audit. Jasa hukum didefinisikan sebagai jasa apapun yang disediakan oleh individu yang menyediakan jasa tersebut. Bertindak sebagai konsultan. Bergantung pada yurisdiksi, jasa konsultansi hukum mungkin mencakup berbagai area jasa yang luas dan beragam, termasuk jasa korporat dan komersial kepada klien audit.
Bertindak sebagai penasihat hukum. Seorang rekan atau karyawan kantor atau jaringan kantor tidak boleh berfungsi sebagai penasihat umum untuk urusan hukum dari klien audit. Bertindak dalam peran advokasi. Kantor atau jaringan kantor tidak boleh bertindak dalam peran advokasi atau untuk klien audit dalam menyelesaikan sengketa atau litigasi ketika jumlahnya material pada laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor. Subseksi 609, jasa rekrutmen. Persyaratan dan materi aplikasi. Semua klien audit. Jasa perekrutan dapat mencakup aktivitas seperti 1. Mengembangkan deskripsi pekerjaan. 2. Mengembangkan proses mengidentifikasi dan memilih kandidat yang potensial. 3. Mencari kandidat yang diperlukan untuk mencari tahu kandidat yang tepat. 4. Menyaring kandidat potensial untuk peran tersebut dengan menelaah kualifikasi profesional atau kompetensi pelamar dan menentukan kesesuaiannya untuk posisi tersebut. Yang kelima, melakukan pemeriksaan referensi calon kandidat. Yang keenam, mewawancarai dan memilih kandidat yang cocok dan memberi advice tentang kompetisi kandidat. Kemudian, menentukan ketentuan kerja dan perincian negosiasi seperti gaji, jam kerja, dan kompensasi lainnya. Jasa rekrutmen yang dilarang. Ketika pemberian jasa rekrutmen kepada klien audit, kantor atau jaringan kantor tidak boleh bertindak sebagai negosiator atas nama klien. Subseksi 610, jasa keuangan korporat. Persyaratan dan materi aplikasi. Semua klien audit. Contoh jasa keuangan korporat yang dapat memunculkan ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi meliputi 1. Membantu klien audit dalam mengembangkan strategi korporat. Yang kedua, mengidentifikasi sasaran potensial yang akan dicapai klien audit. Yang ketiga, advice pada transaksi pelepasan. Yang keempat, membantu transaksi pemerolehan dana. Yang kelima, memberikan saran restrukturisasi. Yang terakhir, memberikan saran tentang restrukturisasi transaksi keuangan korporat atau pengaturan pembiayaan yang secara langsung akan mempengaruhi jumlah yang akan dilaporkan dalam laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor. Jasa keuangan korporat yang dilarang. Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan jasa keuangan korporat kepada klien audit yang melibatkan promosi, transaksi, atau penjaminan saham klien audit. Seksi 800. Laporan audit atas laporan keuangan bertujuan khusus yang mencakup pembatasan distribusi dan penggunaannya, perikatan audit, dan perikatan review. Persyaratan dan materi aplikasi. Entitas dengan akuntabilitas publik. Ketika kantor melakukan perikatan audit yang memenuhi persyaratan, maka kantor tidak perlu menerapkan persyaratan independensi yang hanya berlaku untuk perikatan audit entitas dengan akuntabilitas publik. Entitas berelasi. Ketika kantor melakukan perikatan audit yang memenuhi persyaratan referensi ke klien audit, tidak perlu menyertakan entitas berelasinya. Jaringan dan jaringan kantor. Ketika kantor melakukan perikatan audit yang memenuhi persyaratan, maka persyaratan spesifik mengenai jaringan kantor yang tidak perlu diterapkan. Namun, ketika kantor mengetahui atau memiliki alasan untuk meyakini bahwa ancaman terhadap independensi muncul oleh kepentingan dan hubungan dari jaringan kantor, maka kantor harus mengevaluasi dan mengatasi ancaman tersebut. Kepentingan keuangan, pinjaman, dan jaminan, hubungan bisnis yang erat, dan hubungan keluarga dan pribadi. Pihak lain dalam kantor yang dapat secara langsung mempengaruhi hasil dari perikatan audit termasuk mereka yang merekomendasikan kompensasi atau yang menyediakan pengawasan langsung, manajemen, atau pengawasan lainnya dari rekan perikatan audit sehubungan dengan kinerja perikatan audit termasuk pada semua level senior yang lebih tinggi di atas rekan perikatan melalui individu
yang merupakan rekan senior atau pimpinan rekan. Ketika kantor melakukan perikatan audit yang memenuhi persyaratan, maka kantor tidak boleh memiliki kepentingan keuangan yang material, baik secara langsung atau tidak langsung pada klien audit. Pekerjaan dengan klien audit. Ketika kantor melakukan perikatan audit yang memenuhi persyaratan, maka kantor harus mengevaluasi dan mengatasi ancaman yang muncul dari hubungan kerja apapun. Pemberian jasa non-asurans. Jika kantor melakukan perikatan audit yang memenuhi persyaratan dan memberikan jasa non-asurans kepada klien audit, maka kantor harus mematuhi ketentuan Seksi 410 sampai 430 dan Seksi 600 termasuk subseksinya. Sebelum penutupan, saya akan memberikan kata-kata yang barangkali akan memotivasi kalian. Bermalas-malasan sekarang berarti memberikan kemenangan untuk hari ini, bukan hari esok. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pengejaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Maaf